Oke, ketemu lagi dengan saya Dwi Arsana. Kita akan belajar tentang bagaimana menyolder komponen SMD dengan sangat mudah dan tentunya juga dengan menggunakan solder biasa. Jadi kita akan menyolder IC ini yang kecil, sangat kecil ini tanpa menggunakan, kalau kata orang sih, solder SMD harus pakai solder uap, blower. Kalau menurut saya, menyolder dengan menggunakan solder uap untuk komponen SMD sangatlah susah, apalagi dengan menggunakan timah biasa. Jadi kita akan menyoldernya dengan menggunakan solder biasa. Pertama-tama kita harus mengoleskan pad PCB dengan menggunakan flux pasta solder. Biasanya orang menyebutnya pasta solder. Untuk apa kita oleskan di sini? Agar timah lebih cepat dia panas, mencair. Jadi dengan mudah kaki komponen tersebut akan menempel di pad-pad yang sudah tersedia tersebut. PCB ini adalah PCB dari dwiarsana.com yang tentunya kaki-kaki komponen itu sudah dilapisi timah. Jadi kalau kamu membuat PCB sendiri, usahakan nanti padnya tersebut dilapisi dulu dengan timah setipis mungkin. Jadi jangan sampai terlalu kembung sehingga nanti akan menyusahkan kita untuk meletakkan komponen ini di tempat yang seharusnya kita solder. Nah, seperti di video ini, saya berusaha untuk menyocokkan kaki-kaki komponen ini. Tentunya karena ukurannya yang sangat kecil, kita akan menjadi kesusahan untuk menyesuaikan keempat bagian sisi dari IC ini. Jadi misalkan saya menyocokkan di bagian sini, ternyata di bagian yang lainnya itu bergeser. Nah, seperti itu. Nah, ternyata dia bergeser. Saya cocokkan dia di bagian sini, saya geser di sini. Lalu di bagian tempat lainnya itu bergeser lagi. Nah, tentunya hal ini akan merepotkan kita, sangat-sangat merepotkan sekali. Berbeda dengan menyolder dengan menggunakan blower. Caranya adalah meletakkan timah pasta, lalu menempelkan IC atau komponen yang akan disolder, dan mengovennya atau memberikan udara panas. Tapi kalau dengan solder biasa, kita harus memanaskan salah satu kaki yang sudah pas dengan solder agar tidak bergeser. Setelah itu, barulah nanti kita akan memanaskan di sisi lainnya. Nah, kalau sudah pas sekali, baru kita solder semua bagian kakinya tersebut. Oke, sekarang mari akan kita solder salah satu sisi dari IC ini. Ini adalah IC MP3 decoder. Jadi saya akan merakit sebuah shield MP3 buatan dwiarsana.com tentunya. Dan kita akan solder kaki IC di bagian ini. Jadi kita akan solder, walaupun timahnya akan menempel banyak nanti, biarkan saja, nanti kita akan bisa rapikan. Tanpa menggunakan timah kita akan bisa menyolder semua kaki ini. Maksudnya tanpa menggunakan timah, kita akan menggunakan timah sisa. Oke, sudah pas. Sekarang mari kita panaskan. Nah, seperti itu, cukup sedikit saja. Walaupun ada yang menempel, biarkan saja. Lalu dilanjutkan dengan sisi berikutnya. Sudah. Bisa dilihat di sisi berikutnya juga blue bar ya, timahnya menempel di kaki satu dengan kaki lainnya. Itu tidak masalah. Dan sekarang kita akan menyolder semua kaki dengan sangat mudah. Dengan cara memanaskannya. Tentunya ini sangat mudah dilakukan dengan bantuan dari flux tersebut dan juga bekas timah yang sudah menempel pertama kali di papan PCB ini. Jadi hanya dengan panas solder, timahnya akan meresap ke kaki komponen dan menempel di pad-pad PCB tersebut.
Ingat, untuk menyolder kaki IC jangan dilakukan terlalu lama, itu karena bisa merusak dari komponen yang kita solder tersebut. Jadi bisa kita satu persatu, bisa juga dengan menggoreskannya seperti ini. Jadi bisa kita goreskan seperti ini, maka timah akan meresap ke kaki komponen yang kita solder. Ini mudah dilakukan dengan bantuan flux tadi. Jadi usahakan kalau kita menyolder menggunakan flux, dan tentunya dengan menggunakan flux kita bisa dengan mudah mencairkan timah. Konsekuensinya adalah mungkin PCB jadi terlihat berminyak dan kotor, tidak masalah. Nanti saya akan beritahu bagaimana caranya untuk membersihkan PCB yang kotor tersebut dengan sangat mudah. Nah, lihat, dengan sangat mudah kita bisa menyolder IC sangat kecil ini tanpa adanya short, tanpa adanya hubung singkat antara kaki satu dan kaki lainnya. Nah, yang di awalnya tadi short, sekarang lihat, dengan memanaskannya saja timah yang menempel tadi itu sudah terpisah dan tidak ada short lagi. Coba kita lihat dari dekat. Ini PCB-nya belum dibersihkan. Sama sekali tidak short jarak antara satu dan lainnya. Tentunya PCB terlihat berminyak dan tebal sekali lapisan fluxnya. Bisa kita lihat, coba kita kerik dulu, kita gores sedikit seberapa tebal lapisannya. Nah, PCB yang berminyak ini, PCB yang kotor ini, sekarang kita akan berusaha untuk membersihkannya dari minyak-minyak ini agar PCB-nya kinclong seperti solderan dari pabrik dengan menggunakan apa? Jadi di sini kita akan menggunakan bantuan dari thinner. Jadi siapkan thinner. Thinner apa yang bagus digunakan untuk membersihkan ini? Kita menggunakan thinner spesial A. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan thinner yang B atau thinner. Kalau ada thinner C, jangan. Pilih thinner A spesial. Karena apa? Karena lebih cepat kering. Nah, coba dilihat sini. Ini masih basah. Dilihat fluxnya sudah hilang dengan menggunakan thinner dengan cara digosokkan begitu saja. Semakin banyak thinner semakin bagus. Karena minyaknya lebih cepat menghilang. Nah, ini kita lihat masih basah kelihatannya karena saya belum melakukan proses penjemuran. Video ini tidak akan saya potong dan nanti kalian akan bisa lihat thinner ini akan mengering dengan sendirinya dan hasil solderan akan terlihat bersih dan mengkilap. Ini sudah terlihat sangat mengkilap sekali dan rapi tanpa adanya short. Bisa dilihat sini, tidak adanya kelebihan timah, bisa kamu lihat, sangat rapi. Dan kalau saya matikan lampunya, maka akan dilihat papan PCB ini sudah mulai mengering, sudah lebih kering dari sebelumnya. Hasil solderannya bisa dilihat. Ini solderan menggunakan tangan, bukan solderan hasil dari pabrikan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini menyolder harus menggunakan blower, solder biasa juga bisa. Saya Dwi Arsana.